Oke, selamat pagi ya. Ini kita mau mereview eh, bohlam untuk Toyota Innova ya, 2013. Bohlam ini headlamp dengan fog lamp di order untuk Innova 2013 ya. Kenapa saya merekomendasikan tipe ini ya? Karena tipe ini kalau menurut saya adalah tipe yang paling top of the line. Top of the line ini maksudnya adalah sudah termasuk bohlam yang kombinasinya sangat oke ya. Jadi headlamp itu menggunakan satu warna, ya, fog lamp menggunakan 3 warna. Jadi kombinasi udah paling istilahnya the best lah. The best ini dalam arti kalau Anda jalan malam ketemu hujan, kabut, jalanan basah, jalanan kering, jalanan gelap itu udah oke. Ya. Selain itu bohlam ini harus awet. Ya, harus awet, harus bisa dipakai umurnya panjang. Terus bohlam ini juga harus memiliki cut off yang bagus. Jadi terang tapi napak di jalan, bukan terang menyilaukan orang. Ya, seperti itu. Karena banyak sekali orang yang menjual bohlam memang terang tetapi menyilaukan orang. Jadi kalau Anda jalan di jalan tol, menyilaukan mobil di depan Anda, dikira tuh Anda ngedim terus. Banyak kan sering kita ketemu di jalan mobil seperti itu, kita lagi jalan di tol, tiba-tiba di belakang ada mobil lampunya silau sekali. Enak nggak Anda sebagai pemakai mobil? Tentu tidak enak. Jadi jangan sampai kita juga menyilaukan orang lain, padahal kita tidak menggunakan lampu jauhnya. Ya, penting. Ya, penting. Jadi Anda ganti lampu juga Anda harus aman dan nyaman. Jangan sampai Anda mengganggu orang lain. Ya, jangan sampai mengganggu orang lain. Anda harus aman dan nyaman. Aman ini dalam arti ya sinarnya harus napak ke jalan supaya kalau ada lubang, ada apa terlihat, bisa menghindar. Nyaman, jangan sampai kita diajakin ribut oleh orang lain. Jangan sampai kita kena tilang ya, seperti itu. Oke, sekarang sudah mau masuk bulan puasa, jadi awal puasa mungkin Sabtu ya, Sabtu atau Minggu ya, saya kurang gitu tahu. Tapi intinya ini adalah tanggal 2 ya, tanggal 2 April. Nah, ini orderan untuk Kijang Innova 2013. Headlamp menggunakan Cree Double Cooper. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Nah, bohlam ini 5500 Kelvin. Putih ke kuning 30 watt real. Bohlam ini sangat-sangat bisa diajak kerja berat. Kenapa saya bilang bisa diajak kerja berat? Karena bohlam ini chipnya bisa dipakai di temperatur tinggi dan dia stabil. Banyak bohlam di pasaran yang kurang stabil. Stabilnya ini dalam arti watt dan luxnya. Ya, wattnya kadang-kadang ada orang ngukur wattnya tetapi luxnya turun, ya, itu juga tidak stabil. Ya, ada memang bohlam yang menggunakan sensor temperatur. Dia panas akan turun, dingin dia akan naik. Ada memang bohlam seperti itu dan kita juga akan menjual bohlam seperti itu nanti perkiraan habis lebaran. Jadi ada sensor temperaturnya, jika dingin dia akan wattnya naik, tetapi jika panas wattnya akan turun. Adjustable watt ya. Nah, kalau bohlam ini bohlam di kelas yang stabil 30 watt. Jadi dia kena panas atau kena dingin dia tetap 30 watt. Ya. Kedua, dia juga adjustable. Ini penting, kenapa harus adjustable? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Reflektornya itu adalah punya halogen. Nah, kita harus menyesuaikan dia punya fokusnya itu, LED ini harus menyesuaikan ke halogen. Harus bisa menyesuaikan ke reflektor yang punyanya halogen. Ya, seperti itu. Makanya kenapa saya menyarankan Anda beli bohlam adjustable. Nah, adjustable ini banyak juga di pasaran bohlam yang adjustable. Nah, adjustable-nya ini juga harus menyesuaikan. Jangan sampai adjustable tetapi Anda sebagai pembeli atau pemakai sulit untuk men-settingnya. Kenapa sulit men-settingnya? Karena Anda butuh tutor, butuh orang yang memandu. Karena sifatnya manusia itu adalah lahir untuk diajarkan, dipandu. Contohnya anak kecil lahir harus diajarkan bagaimana dia sekolah, dia ini diajarkan. Nah, sama, Anda sebagai pembeli juga harus diajarkan oleh orang yang lebih paham. Kecuali Anda mau otodidak belajar.
Nah, tapi kalau ada orang yang berpengalaman di belakang itu kan Anda langsung shortcut isinya, istilahnya jalan pintas. Oh, langsung berhasil, langsung sukses seperti itu, langsung bagus. Nah, itu perlu ada orang tutor yang bisa mengajarkan kepada Anda supaya bagaimana cara settingnya yang baik dan benar. Nah, Anda beli bohlam di saya bukan hanya kita beli putus istilahnya udah beli ya udah lulu gua tidak. Setelah selesai beli barang sampai Anda pasang, silakan foto depan mobilnya, posisi reflektornya, LED-nya. Nanti kita akan pandu bagaimana benar atau salah seperti itu ya. Jadi bukan hanya beli barang tetapi Anda beli bisa konsultasi di saya ya. Makanya jangan asal beli karena banyak orang beli di luaran. Pak, kok nggak sesuai ya, Pak, kok nggak ini, Pak, kok nggak itu, Pak, kok nggak bagus. Ya, tolonglah kalau Anda belinya di mana, tanya dengan penjualnya, bagaimana penjual itu bisa membantu Anda. Terus dia jawab, Bapak kenapa nggak tanya dengan yang tempat Bapak beli? Dia bilang nggak ngerti. Ya kalau nggak ngerti kenapa Bapak berani beli seperti itu? Ayolah Pak, tolongin saya Pak, nanti saya bayar deh. Saya bukannya permasalahkan soal uang, ya. Intinya adalah saya bantu Bapak, Bapak bantu saya ya dengan membeli produk saya seperti itu. Win-win solution kan? Ya. Oh, harganya mahal Pak di Bapak ya. Semua ada harga, ada kualitas, ada harga, ada konsultasi, ada harga, ada hasil seperti itu. Ya. Jadi banyak orang yang bilang, "Wah, si Jungki jualannya mahal." Padahal kalau menurut saya masih banyak juga di luaran yang jualnya mahal. Ya, kita ada Anda bayar ya kita berikan servis seperti itu. Ya, jika kalau Anda merasa keberatan ya berarti bukan target market Anda untuk membeli produk ini. Jangan bilang saya sombong. Kadang-kadang ada orang bilang, "Wih, si Jungki sombong banget." Ini enggak. Saya berusaha yang terbaik ya untuk Anda. Nah, kenapa bohlam ini 5.500 Kelvin ya? Karena ya hujan ya kabut atau jalanan basah di 5.500 Kelvin masih lebih oke dibandingkan 6.000. Kenapa makin putih makin tidak kelihatan? Ya, itu karakter namanya. Spektrum cahaya. Jadi bukan saya yang mengatur bohlam ini bisa tembus hujan. Terus ada bohlam lain dijual 6.000 Kelvin bisa tembus hujan juga kalau menurut pedagang lain. Ya. Hati-hati dengan perkataan itu karena karakter cahaya itu seperti itu. 3.000 Kelvin lebih bagus terhadap cuaca hujan atau kabut. Kenapa? Karena spektrum cahaya warna kuning itu bisa menembus partikel-partikel udara, partikel-partikel uap air yang di udara. Jadi ada hubungan dengan spektrum cahaya, panjang gelombang. Ya, panjang gelombangnya ini menentukan, bukannya 6.000, oh masih tembus. Terus jangan beli produk ini 6.000 kanya nggak tembus. Salah perpatokan seperti itu. Memang saya tidak bisa membuktikan ini color temperaturnya 5.500 Kelvin atau tidak. Harus ada alat yang namanya spektrometer. Saya sedang mau melengkapi itu alat, lagi mencari mana yang istilahnya alatnya durable. Yang alatnya bisa dipakai umur panjang. Karena saya orang teknik yang harus berbasiskan data, bukan asal ngomong. Seperti luxmeter, seperti tachometer, seperti temperatur gun segala macam kita juga sudah lengkapi, tetapi saya memang belum yang saya lengkapi. Saya berusaha di 2022 ini kalau dapat saya mau beli itu alatnya spektrometer, bisa mengukur kekuatan cahaya dia berapa lumen dan kita bisa mengukur berapa color temperatur warna cahaya. Doakan saja saya bisa beli alat itu untuk mengetes bohlam-bohlam yang ada di pasaran ya. Jadi bohlam ini 5.500 Kelvin, putih masih ada kuningnya. Ya, tidak terlalu putih pure. Kalau bohlam terlalu putih pure 6.000 ke atas atau 6.500, memang pada saat jalanan biasa dia terang sekali. Tetapi kadang-kadang kalau ketemu lampu jalan, ketemu jalanan basah, udah kalah seperti itu. Ya, makanya penting pemilihan color temperatur. Color temperatur. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah warna cahaya. Warna cahaya itu kalau Kelvinnya makin rendah, makin ke kuning. 3.000 Kelvin itu warnanya kuning. 4.300 Kelvin itu kayak halogen. 5.500 Kelvin itu sama seperti mobil-mobil bawaan pabrik OEM. Warnanya putih pure seperti itu, masih ada kekuningnya sedikit. Kalau 6.000 Kelvin kebanyakan aftermarket LED-nya itu adalah putih.
polos, putihnya udah putih banget gitu ya. Nah, ada yang 6.500 berarti dia putih agak kebiruan. Berarti itu memang kalau di jalanan biasa mungkin kinclong, tetapi kalau ketemu hujan, ketemu jalanan basah, ketemu lampu jalan udah keok. Ya, seperti itu. Nah, bohlam ini mempunyai low beam dengan high beam yang bergantian nyalanya. Ya. Bohlam ini common ground, common positif bisa ya. Jadi ini udah kita settingkan untuk Innova. Ya, udah kita settingkan untuk Innova, jadi barang sampai Anda tinggal pasang seperti itu. Ya, bohlam ini sekali lagi mereknya adalah Juragan Lampu. Anda bisa order bohlam ini di WhatsApp 0898 269 3838. Anda mau order di Tokopedia, di Bukalapak boleh, di Shopee juga bisa sebenarnya, tetapi harga di marketplace tersebut lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena saya di charge oleh mereka, apalagi Shopee. Saya nggak tahu cara perhitungan Shopee bagaimana. Anda order barang 1 juta, kita bisa di-charge kadang 40.000, kadang 60.000. Kalau di Tokopedia saya di-charge 30.000, di Bukalapak di-charge kira-kira 25.000. Ya, jadi kalau Anda mau lebih murah, Anda transfer saya ke BCA, kita kasih free ongkir untuk selama masih promo ya, karena saya tidak bisa menjanjikan free ongkir terus-terusan, tapi saya kasih free ongkir sampai saat ini. Kalau Anda merasa ragu ya Anda beli di Tokopedia, di Bukalapak, monggo. Ya. Jadi satu syarat bohlam bagus kita ulang ya, 1 watt dan luxnya harus gede. Gedenya ini dalam arti adalah sesuai dengan fakta. Jangan Anda ditipu menipu. Banyak pedagang, banyak deskripsi ditulis indah-indah, spek ditulis tinggi-tinggi, tetapi kenyataannya tidak sesuai. Bohlam ini 30 watt saja, real. Ngerti arti real kan? Sesungguhnya, sebenar-benarnya 30 watt diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter. Bukan berdasarkan deskripsi padahal diukur wattnya kecil ya, atau ngedrop. Syarat kedua bohlam bagus tidak boleh ngedrop. Nah, ngedrop ini ada 2 makna. Ngedrop wattnya, ngedrop cahayanya. Ada bohlam LED yang wattnya tidak ngedrop tetapi cahayanya ngedrop. Nah, ada harus 2 fakta itu harus terpenuhi. Tidak boleh ngedrop, wattnya tidak boleh ngedrop, cahayanya tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop watt dan cahayanya. Makanya stabil saya bilang. Ketiga, adjustable. Nah, adjustable ini penting sudah saya jelaskan di awal karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan halogen. Nah, makanya untuk Anda yang beli, tolong kirimkan foto depan mobilnya. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengkalibrasi atau men-setting supaya hasilnya maksimal. Memang banyak orang di luar sana perfeksionis. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin. Memang saya juga tidak bisa perfect karena tiap-tiap orang mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda. Ya, tapi setidaknya Anda sudah beli di saya bekerja untuk Anda, saya harus memberikan servis yang terbaik. Seperti itu. Syarat keempat adalah soal bayangan gelap. LED ini bayangan gelapnya kecil dan keunggulan LED ini adalah bisa diservis. Umurnya panjang, bisa diajak kerja berat, apalagi kalau mobil Anda Innovanya diesel. Diesel itu satu lebih panas ruangan mesin, kedua getaran besar. Ya, LED ini bisa diajak kerja berat. Ya, karena untuk Anda pemilik truk, mobil truk saya rekomendasi tipe ini. Kenapa? Tapi udah kita upgrade ya ke 24 volt karena truk kebanyakan 24 volt. Pakai tipe ini, awet, kerja berat bisa. Anda pengusaha travel menggunakan mobil Wuling Convero atau menggunakan Grand Max atau menggunakan APV, belilah LED ini. Kalau buat Anda yang sering jalan Trans Jawa malam pakai LED ini. Saya jamin, ya. Syarat selanjutnya adalah tidak boleh storing. Ya, soal pendinginan LED ini juga sangat bagus dan pemasangan PNP, karet original bawaan pabrik, tidak perlu dirobek atau tidak perlu dirusak. Ya, pemasangan lepas dulu ininya, klipin ininya di reflektor, pasang dulu ininya, karet sudah terpasang dengan benar, ya, baru LED-nya masuk. Nah, LED-nya masuk ini ada pendinginan. Banyak LED di pasaran ya. Nah, ini ada pendinginan, ada heatsink terlihat di sini. Jadi untuk angin berputar, kipas angin akan meniup, angin akan keluar. Banyak LED di pasaran pendinginannya tanpa pendinginan sebenarnya. Dia ada kipas tapi kipasnya nggak berguna untuk mendinginkan. Kenapa? Karena ini terbungkus langsung oleh karet. Karena mobil di Indonesia, Jepang itu menggunakan karet. Makanya heatsinknya ini harus benar. Kipas juga harus benar. Ya, speednya ini sekitar 9.000 RPM kita sudah ukur. High speed. Terbukti dengan alat ukur takometer, ada di video saya sebelumnya, Anda silakan nonton. Ya.
Ini juga driverless, tinggal colok soket ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini untuk headlamp. Nah, untuk fog lampnya. Nah, fog lampnya kita rekomendasi untuk 3 warna. Jadi kalau Anda mempunyai budget untuk membeli headlamp dengan fog lamp, headlamp Anda bisa beli Cree XHP second generation double Cooper PCB. Fog lampnya Anda bisa beli JL3. 3 warna. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Banyak orang yang mengikuti produk ini dengan memberikan judul yang macam-macam, Note JL3 ini itu. Intinya adalah kalau Anda beli di saya adalah produk original. Di sini akan kita labelkan stiker, dan versi sudah upgrade yang bahkan Anda dapat adalah versi ininya silver. Nanti ini akan ada update terbaru mungkin ya, kita doakan saja habis lebaran. Mudah-mudahan ya bisa. Jadi kalau Anda mau beli bolam ini, Anda bisa WhatsApp saya 089826938338. Nanti saya akan kasihkan linknya jika Anda mau beli di Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee. Bohlam ini sudah versi terbaru, sudah kipas sudah upgrade. Apa sih keunggulan bohlam ini? Ya, bohlam ini bisa 3 warna. Kenapa bisa 3 warna? Karena dia ada 2 buah chip yang bisa menghasilkan warna putih, ya, dan ada 1 chip yang bisa menghasilkan warna kuning. Nah, bohlam ini bisa putih kuning dan bisa warna kuning. Jadi ada 2 buah chip, ada chip putih dengan ada chip kuning. Chip putih bisa nyala sendiri, chip kuning bisa nyala sendiri. Kedua chip ini bisa nyala berbarengan menghasilkan warna putih kuning. 4300 Kelvin. Putihnya 6000, putih kuningnya 4300, kuningnya adalah 3000. 3000K warna kuning Anda bisa pakai pada saat hujan kabut. Putih kuningnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan basah, habis hujan, atau ketemu lampu jalan yang membuat Anda tidak terlihat. Nah, itu Anda nyalakan putih kuningnya. Putihnya Anda bisa pakai pas pada saat jalanan biasa, jalanan gelap itu putih, oke, paling terang. Ya, makanya kenapa butuh 3 warna. Ya, bagaimana cara mengubah warnanya? Banyak yang bertanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Seperti itu. Nah, banyak juga yang bilang, jangan beli bolam 3 warna bro, katanya cepat rusak. Betul, saya akui. Bukan cepat rusak, tetapi error antara kiri dengan kanan tidak sama. Betul. Nah, makanya jangan beli yang abal-abal. Jangan beli yang kualitas rendah. Bolam ini bisa reset jika terjadi error. Bohlam ini sebelum kita kirim atau sebelum kita jual, kita istilahnya kita samakan dulu. Samakannya dalam arti adalah begini. Bohlam, walaupun ini dibikin sama, elektronik, pasti akan mempunyai sifat karakter yang berbeda. Contohnya, ada namanya toleransi. Satu buah resistor 100 ohm pasti ada tertulis toleransi 5% atau 10%. Kapasitor pun begitu, induktor pun begitu. Nah, setelah diciptakan alat, dia akan ada toleransi. Toleransi besar dengan toleransi kecil. Nah, bohlam ini mau mengubah warna adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Ya, ini Anda matikan, Anda nyalakan, matikan lagi, dia akan berubah warna. Jadi saklar fog lamp mobil Anda yang bagian cincin itu Anda matikan, nyalakan, matikan, dia akan berubah warna. Nah, proses mematikan menyalakannya itu cepat atau lambatnya itu ada hubungan dengan dia punya sifat harus ketemu. Jadi maksud saya begini, Anda matikan, Anda nyalakan dengan cepat atau dengan lambat, jika LED tidak bisa menerima, itulah yang menyebabkan dia error. Kenapa bisa error? Karena errornya ini dalam arti sebelah kiri sudah berubah warna, sebelah kanan belum berubah warna. Itu kan error namanya. Nah, error ini bisa terjadi kenapa? Karena sifat dari LED itu berbeda. Antara LED ini dengan LED ini sifatnya berbeda. Kenapa sifatnya bisa berbeda? Karena delay-nya nggak sama. Yang ini cepat, yang ini lambat. Kalau dijadikan satu, dijual berbarengan, ini nggak ketemu. Jadi kita harus menjual LED yang karakternya sama. Nah, kita ada menggunakan alat, kita uji sama. Jadi kalau yang lambat kita akan jual sama-sama dengan lambat. Yang cepat akan kita sama-sama jual dengan cepat. Karena dari pabrikan tidak di setting seperti itu. Nah, makanya banyak sekali Anda menerima barang error. Nah, itu permasalahannya. Jadi kita pisahkan dengan alat yang namanya timer. Kita setting yang cepat-cepat kita jual cepat, lambat kita jual lambat, seperti itu. Ya, jadi kemungkinan error itu tidak ada.
ya. Oke, ya, chip ini adalah chip dempet, ada putih, ada kuning. Kuning Anda bisa taruh di bawah atau di atas Anda dengan cara adjustable ininya, ya. Soket tinggal colok, ya, tinggal PNP saja, adjustable, tidak storing juga, pendinginan, ada heatsink, ada kipas dan double cooper, ya. Kipas sudah versi upgrade, sudah terbaru, ya. Sudah terbaru, lebih tahan air, ya. Saya nggak usah banyak ngomong bagaimana soal ini. Pokoknya LED ini tahan air, intinya gitu aja. Ada juga orang lain membuktikan iya dicelupin tahan air. Oke, no problem. Tetapi kita lebih testing ulang soal waterproof, intinya seperti itu, ya. Oke, nggak storing, ya. Chipnya dari keramik, bisa taruh di bawah, di atas 30 watt, ya, real, paling terang 3600 lux. Oke, ya, jadi ada harga, ada kualitas. Kalau Anda merasa mahal, ya Anda menabung dulu atau memang bukan target market Anda. Memang penjual banyak, tetapi intinya penting untuk Anda nanti ada bermasalah, Anda bisa harus konsultasi segala macam. Jangan sampai Anda beli barang di Alfamart, Anda komplain di Indomaret. Seperti itu, ya. Banyak sekali, ya. Beli barang di Alfamart, komplain di Indomaret. Banyak sekali barang bukan beli saya, tetapi minta tolong untuk dibantu. Pak, bagaimana solusinya? Ya, kenapa sih banyak yang seperti begitu? Kenapa nggak Anda beli di tempat yang bisa membantu Anda? Oh, saya tidak tahu, ya. Kebanyakan kalau customer yang beli saya ditanya, bro, dari A sampai Z ditanya panjang lebar, gitu ya. Nanya mendetail, ya. Kita jawab dengan baik. Nah, kalau ada pedagang yang tidak bisa menjawab dengan baik, kok berani Anda beli? Apa karena harga murah Anda beli? Nah, giliran ada masalah kan Anda pusing sendiri, ya. Seperti itu. Oke, cukup ya reviewnya. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya, ya. Saya ulang 0898 269 3838. Jangan lupa udah order, ya, kirimkan foto depan mobilnya. Oke, ada yang bertanya juga kepada saya, Pak, kenapa nggak sih Pak linknya di open? Sebenarnya Anda bisa langsung beli di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, dengan username saya adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Anda bisa langsung beli, tetapi saya lebih prefer Anda konsultasi dulu baru Anda beli. Jadi saya tidak mau Anda beli kucing dalam karung. Makanya kenapa Anda silakan WhatsApp saya dulu. Saya men-share nomor begitu, ya, bukan hanya yang mau beli LED yang bisa WhatsApp saya, tetapi nih, dari tukang asuransi, dari tukang properti, dari tukang trading, forex apa, WhatsApp saya, Pak. Yang tukang judi slot pun WA saya, Pak. Ini demen main game online nggak? Poker apa, judi slot, WhatsApp saya dikasih linknya, deposit ini itu. Jadi saya men-share nomor begitu sebenarnya agak-agak risih. Kenapa? Ya itu, tukang asuransi, kartu kredit, tukang properti, tukang trading, investasi lah, apalah itu yang sekarang terkenal afiliator itu, ya, forex, main komoditi, refund lah apa, ya, judi slot, dan yang parahnya lagi saksi Yehova, ya, tiap WA saya terus sudah saya blok, dia WA lagi dengan nomor-nomor yang lain, ya. Ini juga ada yayasan-yayasan panti asuhan segala macam, minta sumbangan, minta paket makanan, macam-macam, bro, ya. Jadi saya men-share nomor itu sebenarnya agak-agak risih. Nah, karena kita mau supaya customer saya itu gampang menghubungi saya, makanya saya share, ya, nomor saya. Jadi sebenarnya men-share nomor di online itu sangat-sangat sesat gitu ya. Nanti ada yang WA saya tiba-tiba apa kode OTP, ya, dia daftarin saya pakai isi cash dulu, ya, banyak tuh pinjem-pinjeman duit begitu. Tiba-tiba ada kode OTP nongol, ya. Kadang-kadang saya juga yang mau beli, Pak, saya mau beli tapi saya transfer tapi saya minta foto KTP Bapak, ya. Eh, Dulu juga ada isi cash Mandiri, makanya Mandiri saya tutup karena banyak banget yang begitu-begituan, bro, tipu menipu. Padahal tujuan kita adalah untuk customer kita yang mau beli lampu mudah, ya. Jadi WhatsApp dulu ke saya, baru kita kasih linknya. Bukan saya tidak mau kasih link, link sudah ada, tetapi apa yang mau Anda beli lebih baik mana yang kita pilihkan. Kadang-kadang ada yang tidak cocok untuk mobil Anda, untuk apa Anda beli gitu loh. Karena hasilnya nggak akan maksimal, ya. Oke, cukup ya reviewnya. Terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Ini di order buat Toyota Kijang Innova
ribbon ya, headlamp dengan fog lamp tipe G atau tipe V, pokoknya yang reflektornya masih menggunakan halogen standar. Ya, untuk Anda yang punya tipe Venturer atau punya tipe V atau Q, headlamp bawaan pabrik sudah menggunakan proyektor, tetapi kan proyektornya tidak terang ya. Banyak yang mengeluhkan tidak terang. Nah, Anda bisa mengikuti salah satu solusi saya adalah dengan mendowngrade headlampnya menggunakan reflektor tipe G yang masih menggunakan halogen. Kenapa? Karena Anda dengan gampang atau dengan mudah untuk mengupgrade lampunya. Jika Anda mengoprek bagian proyektornya, saya bisa mengupgrade chipnya menjadi lebih terang, tetapi headlamp tersebut mesti di black. Di black itu artinya dibuka. Ya, dibuka mikanya, jadi menyebabkan ya banyak permasalahan kalau Anda sudah buka mika. Ya, ngembun, masuk air, tidak rapat, ini itu ya banyak permasalahannya. Nah, kalau Anda mau yang PNP, Anda bisa mendowngrade menggunakan headlamp tipe G, Anda tinggal ganti bohlamnya. Nah, ini salah satu rekomendasi bohlamnya. Merek dari bohlamnya adalah Juragan Lampu ya. Anda bisa lihat di sini mereknya adalah Juragan Lampu. Bohlam ini bersegel garansi Juragan Lampu juga, jadi ada garansinya rusak tukar baru, dan keunggulan dari bohlam ini adalah bisa diservis ya. Jadi untuk Kijang Innova Reborn tipe G langsung plug and play. Plug and play mau tipe terbaru atau tipe lama, pokoknya kalau tipe G adalah langsung plug and play. Nah, sedangkan kalau tipe V atau tipe Q atau Venturer, Anda bisa mengganti menggunakan headlamp tipe G. Ya. Nah, misalnya kalau di mobil yang tipe G yang terbaru hanya bisa mengganti di bagian misalnya cuma fog lamp-nya saja, atau bagaimana, nanti Anda bisa konsultasi ke saya untuk lebih baiknya bagaimana. Jadi jika Anda ingin lampu mobil Anda lebih terang, Anda bisa WhatsApp saya di 089826938838 ya. Nah, oke, ini untuk Kijang Innova Reborn ya. Headlampnya menggunakan H11 low beam ya, lampu dekat, karena kan lampunya terpisah, lampu dekat. Nah, LED ini adalah LED yang tinggal plug and play ya. Tinggal plug and play, tinggal colok soket. Bohlam ini real 30 watt. Bohlam ini sangat bisa diajak kerja berat. Jadi kalau Anda pemakai Toyota Innova tersebut untuk dipakai harian ya, ada orang tinggal di daerah BSD. Kalau di Jakarta ngomongnya di BSD, berarti di barat. Dia kerja di Tanjung Priuk, setiap hari pulang pergi malam ya. Mungkin macet bisa dari BSD ke Tanjung Priuk atau ke Bekasi, kerjanya dari ujung ke ujung, mungkin malam jalan bisa 2-3 jam ya. Ditambah kalau macet weekend, Anda tahu sendiri tol BSD kalau weekend malam Jumat ya. Macetnya gila itu ya, pulang kerja. Nah, kalau setiap hari seperti itu kerja berat, nah ini LED yang saya sangat rekomendasi untuk Anda bisa pakai ya. Kenapa? Karena LED ini jujur terus terang sangat bisa diajak kerja berat ya. Bohlam ini 5500 Kelvin. Warnanya putih masih kekuningan ya. Jadi masih hujan masih oke. Kalau di atas 6000 biasanya sudah agak payah. Tetapi kan karena ini dibeli satu paket, Anda tidak perlu takut yang namanya hujan, kabut, jalanan basah, saya jamin kinclong ya, seperti itu. Bohlam ini 30 watt real ya. Real ini dalam arti 30 watt real itu jadi bohlam ini tanpa ada istilahnya ngedrop. Ngedrop itu ada banyak, wattnya tidak ngedrop, cahaya outputnya tidak ngedrop. Banyak orang salah paham ya. Banyak pedagang lain juga mendeskripsikan atau memamerkan dia menggunakan wattmeter. Wah, ini LED saya tidak ngedrop. Betul, wattnya tidak ngedrop. Itu hanya diuji sebentar. Kalau di lamaan dikit biasanya dia akan ngedrop. Kebanyakan seperti itu. Nah, ngedrop dari wattnya tidak boleh,
ngedrop dari cahayanya juga tidak boleh. Jadi ada dua hal yang penting. Nah, bohlam ini dua-duanya tidak ngedrop. Cahaya tidak ngedrop, watt juga tidak ngedrop. Ya, makanya saya bilang LED ini sangat bisa diajak kerja berat. Orang ini LED dipakai untuk truk, ya, ekspedisi, travel, saya sangat rekomendasi tipe ini. Udah jangan macam-macam dah, ya. Apalagi Anda mobilnya dipakai kerja berat. Setiap hari menggelinding, jalan malam, mungkin kalau travel dari Jakarta ke Surabaya jalan malam 8 jam continue, ya. Anda belilah tipe ini, ya. Sangat-sangat saya rekomendasi. Nah, bohlam ini 5500 Kelvin ya, putih ke kuning. Ya, warnanya seperti ini. Bayangan gelap bohlam ini hampir tidak ada. Anda bisa lihat. Tidak ada bayangan gelap, Bro, sama sekali ya. Jadi benar-benar LED ini 360 derajat. 360 derajat itu maksudnya adalah bohlamnya itu cahayanya ke segala arah, memutar ya. Kenapa bisa ada LED bayangan gelap? Karena ke bagian depan ini kosong, Nah, karena LED ini ada chipnya, jadi terbantu pembiasan ke depan dan ke belakang. Ya. Nah, ada pertanyaan juga, Pak, bohlamnya kan cuma 30 watt. Kalau diadu dengan bohlam merek si A, si B, si C yang 40 watt, yang 50 watt, nah Anda harus bandingkannya begini. Mungkin saja bohlam tersebut lebih terang, tetapi bohlam tersebut ngedrop atau tidak. Nah, itu kunci utamanya. Ya, kalau bohlam tersebut awal nyalanya 55 watt, tetapi kalau ngedropnya sampai berapa? Sampai 25, ya tentu kalau ini 30 ya menang ini 30. Nah, kalau dia ngedropnya sama 30 ya kita tinggal bandingkan cahayanya. Ya, kebanyakan LED-LED di pasaran adalah 6000 Kelvin. Bohlam ini adalah 5500 Kelvin. Kita sudah upgrade, kita sudah setting, kita sudah kalibrasi segala macam. Warnanya putih masih ke kuning-kuningan. Nah, itu merupakan ini bohlam yang salah satunya sangat dicari orang ya, 5500 Kelvin. Warnanya putih masih ada kekuning-kuningan. Tetapi kalau yang di luaran kebanyakan 6000. 6000 sudah putih pure. Biasanya memang jalanan kering dia terang, tapi ketemu jalanan basah habis hujan atau ketemu lampu jalan yang warnanya agak kuning, udah nggak kelihatan apa-apa. Ya, biasanya begitu. Kenapa sih kok bisa begitu? Karena spektrum cahaya warna kuning itu yang spektrum cahaya warna putih itu yang terlalu, kalau ada partikel udara atau uap air di jalan atau di udara ya, itu yang menyebabkan dia nggak bisa tembus gitu loh. Makanya kalau udah di atas 6000 biasanya udah payah kalau ada hujan, jalanan basah, kena lampu jalan seperti itu ya. Nah, makanya ini bohlam 5500 Kelvin. Nah, selain itu bohlam ini bisa adjustable ya, bisa ditarik maju, didorong mundur ya, adjustable. Tapi pemasangannya adalah yang benar adalah vertikal ya. Pemasangan soket adalah tinggal colok, kalau dicolok begini nggak nyala ya tinggal balik. Seperti itu. Ini dia dirajut oleh nilon, driverless ya, tinggal colok soket. Bohlam ini juga tidak storing. Anda pernah dong mungkin dengar di forum atau dengar di mana-mana, tetapi ada juga yang nggak tahu dan nggak paham. Innova itu sebenarnya elektroniknya sudah mulai canggih ya. Karena Anda tahu sendiri mobil Toyota itu istilahnya mobil yang minim dengan yang namanya sensor. Ya, jadi istilahnya lu mau modif apapun juga dia nggak bakal ada error-error. Tetapi generasi Innova sekarang, karena mungkin udah global ya, seluruh dunia punya Innova adalah begitu. Nah, elektroniknya mulai canggih, tetapi kalau kijang-kijang zaman dulu kagak pakai elektronikan. Ya, kijang sekarang sudah elektroniknya mulai canggih, jadi agak ada misalnya kalau Anda mengganti bohlam yang tidak sesuai atau storing di mid di dashboard udah akan muncul indikator warning, silakan bawa ke dealer untuk diservis permasalahan kelistrikan. Nah, itu udah mulai canggih kalau saya bilang. Kalau zaman dulu mobil kijang kan nggak ada begitu-begituan elektronik ya. Nah, sekarang makanya jangan mengganti bohlam yang bermasalah atau storing. Nah, nanti akan menyusahkan Anda. Indikator warning nyala, ini itu. Indikator warning nyala, Anda mesti ke bengkel, ke Auto 2000 atau ke mana, ke Tunas, ke Plaza untuk meriset, Anda dicas biaya. Belum apa-apa aja, udah biaya pengecekan aja udah 350.000. Belum PPN, belum nanti ada masalah ini, masalah itu, Anda akan habis banyak. Ya, makanya saya merekomendasikan LED-LED yang sudah kita rekomend dan sudah feedbacknya tidak ada masalah lebih baik dibandingkan Anda mencoba-coba beli yang di luaran. Memang di online banyak penjualan LED, pedagang LED menawarkan deskripsi bagus-bagus, tetapi kenyataannya kadang-kadang kan tidak sesuai dengan faktanya. Ya,
Bohlam ini tidak storing, pendinginan double cooper ya, double cooper, ada heatsink dan ada kipas. Kipasnya juga sudah kita tes 9000 rpm ya, pendinginannya kencang sekali. Karena banyak juga deskripsi LED di penjual online RPM-nya tinggi-tinggi, tetapi nyatanya pas diukur menggunakan alat yang namanya tachometer. Ini ada alat namanya tachometer ya. Ternyata RPM LED-nya kecil. RPM itu adalah putarannya kecil ya. Jadi deskripsi sih bagus-bagus ya. Karena semua pedagang pasti akan mendeskripsikan yang bagus-bagus. Contohnya Anda ke McDonald atau Anda ke KFC, ayamnya pasti kalau di iklan gede-gede. Pas Anda beli, ayamnya kecil ya. Burgernya Anda ke McDonald gede, Big Mac. Satu jengkal mungkin ya. Dagingnya tebel ya, sausnya banyak, ini itu, rotinya juga mantap. Giliran Anda sudah beli, Anda pesan, pas Anda buka deplek ya, kecil. Nah, seperti itulah iklannya. Nah, penjual online pun sama, iklannya seperti itu. Semua ditulis bagus-bagus, tetapi kenyataannya tidak sesuai ya. Wattnya ngedrop, tulisan wattnya digede-gedein, kenyataannya tidak sesuai. RPM kipasnya ditulis gede-gede, padahal speednya rendah ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya berbicara apa adanya, jadi kalau ini 30 watt ya kita bilang 30 watt ya. Jadi ini untuk low beam, lampu dekatnya Toyota Kijang Innova Reborn tipe G, bisa langsung pasang. Tetapi kalau tipe V yang masih menggunakan reflektor yang lama, belum facelift, Anda juga bisa pakai ini. Tetapi kalau Anda yang sudah menggunakan proyektor, sebenarnya saya ada jalan untuk mengupgrade chip emitternya, tetapi kan biayanya mahal dan membuka headlamp, nah itu yang membuat ribet, bisa masuk air segala macam. Nah, ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana kita kalau menggunakan proyektor aftermarket, biled segala macam? Memang pakai biled output lebar, tetapi kita supaya terang, kita butuh padat outputnya di jalan. Permasalahannya adalah menggunakan proyektor itu outputnya tipis seperti itu. Ya, jadi bagi Anda pengguna yang menggunakan proyektor pasti outputnya tipis. Sedangkan kita mau terang itu kita butuh padat. Ya, jadi kalau Anda mau padat, Anda mendingan menggunakan reflektor saja dengan menggunakan LED. Ya, pasti outputnya akan lebih padat seperti itu. Ya, tapi memang tidak ber-cut off seperti proyektor. Kalau proyektor udah nggak ada obat, dia pasti ada cut off-nya, garis pattern-nya bagus memang ya. Tetapi keluhannya adalah tidak terang, tidak padat ya, seperti itu. Nah, ini untuk headlamp-nya. Nah, ini dibantu untuk fog lamp-nya. Fog lamp-nya ini adalah bohlam 3 warna ya. Ini sudah upgrade terbaru dengan pantat versi silver ya. Bohlam ini 3 warna. Tadi bohlam headlamp ini 5500 Kelvin. Putih ke kuning. Nah, sedangkan bohlam ini yang ditaruh di fog lamp-nya bisa 3 warna. Bisa putih kuning, bisa kuning. Jadi bisa 6000 Kelvin, 4300 Kelvin, bisa 3000 Kelvin. Bohlam ini udah sangat-sangat, Anda beli perpaduan ini udah sangat-sangat pasti mobil Anda kinclong. Ya, saya jamin. Kenapa? Karena Anda mau jalanan hujan, kabut, jalanan basah, Anda mau kemanapun udah pasti tembus lah ya. Buat Anda yang mau mudik Trans Jawa karena ini di bulan puasa ya, selamat beribadah puasa, menjalani ibadah puasa. Nanti Anda mau mudik, nah persiapkan mobil Anda dengan lampu yang kinclong ya. Nah, ini warnanya putih kuning, kuning. Nah, ini bohlam bisa berubah warna dengan cara bagaimana mengubah warnanya adalah dengan memainkan saklar fog lamp lampu yang bagian cincin, bagian yang dalam. Anda nyalakan dia akan warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi dia akan putih kuning. Anda matikan, nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi kuning. Jadi cara ubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan saklar on off lampunya, fog lamp-nya ya. Karena ini kan dipasang buat fog lamp. Bohlam ini ada 2 buah chip. Karena dia bisa berubah warna, karena dia bohlamnya ada 2 buah chip, ada chip kuning dengan chip putih. Nah, chip kuning akan menghasilkan warna kuning, chip putih akan menghasilkan warna putih. Kalau dinyalakan dua-duanya, bisa warnanya menjadi putih kuning. Nah, makanya kenapa bisa putih, putih kuning, dan kuning. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak saya nggak mau 3 warna, saya mau 2 warna aja. Tanggung dong bro, ya.
tanggung. Ya, mendingan satu beli langsung 3 warna dibandingkan 2 warna, karena masing-masing warna itu mempunyai tugas sendiri-sendiri. Putihnya untuk jalanan kering, kuningnya untuk jalanan kabut, hujan atau jalanan basah. Putih kuningnya itu Anda bisa nyala juga pas pada saat misalnya Anda butuh penerangan ekstra, Anda bisa nyalakan putih kuningnya karena di mode putih kuning paling terang karena 2 buah chip yang nyala. Ya, seperti itu. Nah, Anda juga bisa menaruh chip putihnya di bawah atau chip kuningnya di bawah. Jadi ini bolam adjustable, bisa diputar. Anda mau masang begini atau Anda mau masang begini. Nanti ada hubungan dengan output sinarnya. Saya rekomendasi adalah masang begini, kuning chipnya di bawah. Supaya sorotan kuning lebih jauh, ya. Tapi kalau Anda mau memasang chip putihnya di bawah supaya sorotan putih lebih jauh, ya no problem, ya. Karena ini adjustable, jadi menurut Anda yang bagaimana yang Anda suka tinggal jalani. Yang penting adalah bolamnya adjustable, dan bolam ini juga tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda. Yang pasti tidak ada error warning. Ya, kalau error warning sudah muncul di mobil Anda, ribet. Contohnya kemarin terakhir kasus mobil Pajero, setelah dia ganti lampu LED tidak tahu ganti di mana, tetapi dia ABS-nya nyala terus. Dia bawa ke dealer dari lampu. Nah, dia datang ke saya, lampunya, fog lamp-nya dicopot, nggak tahu pasang di mana, memang normal. Jadi bawa ke dealer, indikator ABS nyala. Dealer bilang nggak ada masalah dengan ABS-nya. Jadi nggak ada solusi. Nah, orang tersebut WhatsApp saya. Saya ganti lampunya dengan ini, akhirnya normal, ABS-nya tidak nyala. Padahal dealer pun tidak bisa kasih solusi loh. Ya, indikator ABS nyala, dia hanya bilang mobilnya kalau mau kita cek harus nginap. Dia mau bongkar tuh sistem pengeremannya karena sensor ABS-nya indikator ABS-nya nyala. Padahal cuma sepele gara-gara lampu tuh. Nah, makanya kenapa banyak dealer mobil ya lebih baik dia bilang begini, Anda modifikasi garansi hangus. Karena kenapa ya? Ada hal-hal seperti itu gitu loh. Makanya karena di luaran itu banyak barang-barang yang tidak sesuai prosedurnya, storing lah, inilah, itulah, ya. Akhirnya bisa mengganggu sistem kerja mobilnya tersebut. Contohnya ya indikator ABS itu nyala. Ini Pajero loh, ya, Pajero. Kadang-kadang mungkin kalau kita berbicara Anda tidak percaya, tapi kalau Anda sudah mengalami pasti Anda pusing 7 keliling, ya, seperti itu. Oke, bolam ini paling terang ya, kelas 3 warna. Bolam ini juga kita akan men-setting dia punya delay sama. Jadi banyak orang di luaran berbicara ngapain beli bolam 3 warna, sering error. Betul, saya akui ya bisa error. Kenapa bisa error? Errornya itu adalah sebelah kiri warna putih, sebelah kanan warna kuning. Nah, itu kan error namanya. Ya, jadi warnanya tidak sama. Nah, kenapa bisa tidak sama? Karena bolam ini memiliki delay yang berbeda. Karena kan cara mengubah warna itu dengan mematikan menyalakan. Nah, mematikan menyalakan dia harus ganti mode. Ya, harus ganti mode. Nah, kalau Anda terlalu cepat mematikan menyalakannya, kalau delaynya dia tidak bisa terima, jadi akan error. Jadi dia menganggap bahwa yang sebelah sudah mengganti warna karena dia misalnya LED-nya delay cepat, yang ini delay lambat, jadi nggak sinkron. Nah, nggak sinkron begitu jadi belang. Nah, makanya LED ini kita jual, kita akan samakan delaynya, kita sinkronkan dengan alat yang menggunakan namanya timer. Kalau Anda rajin nonton video YouTube saya, di video-video sebelumnya saya sudah sering bahas pelan-pelan ya mengenai alat timer tersebut untuk men-setting delay. Jadi kita menjual barang ini adalah delaynya supaya kita samakan, supaya error itu minimal ya. Jadi saya akui memang bisa error, tetapi kalau delaynya sama aman. Seperti itu. Dan bolam ini bisa reset. Ya. Jadi makanya kadang-kadang ada orang bilang, jangan beli di si Jungki, juragan lampu mahal, beli aja di toko lain ini itu. Ya monggo, nggak masalah karena tiap-tiap orang kan mempunyai tingkat keuangan yang berbeda-beda. Tapi kalau Anda percaya dengan review saya ini ya Anda silakan order. Jika Anda merasa ragu ya nggak usah order, itu aja. Ya, barang ini ada garansinya rusak tukar baru, dan versi yang terakhir ini kita sudah upgrade di kipasnya, makanya ini warnanya silver ya. Bolam ini real 30 watt. Bolam ini real 30 watt tidak ngedrop ya. Untuk fog lamp Toyota Innova Reborn ya. Tipe G, tipe V, untuk tipe Q, untuk yang
Innova Reborn yang lama masih bisa. Tetapi kalau yang udah facelift, kadang-kadang bawaan pabriknya sudah menggunakan LED, fog lamp-nya sudah LED juga, Anda harus mengganti rumah fog lamp-nya menggunakan yang tipe G. Ya, seperti saya sudah bahas di awal. Bolam ini berpendingin double cooper, ada heatsink dan ada kipas. Tinggal colok soket, Anda colok begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Ya, pemasangan juga sangat-sangat PNP, tidak ada ya potong-potong kabel. Bolam ini bayangan gelapnya kecil, ya. Ini sudah menggunakan chip keramik, chip dempet, bukan chip yang biasa di solder dempet, tetapi memang chip keramik. Bawaan pabriknya adalah dempet, ya, seperti itu. Oke ya, cukup ya. Jadi ini satu paket untuk Toyota Kijang Innova. Headlamp-nya Cree double cooper PCB, fog lamp-nya 3 warna juga double cooper PCB. Ya, pemasangan PNP. Jika Anda mau order barang ini harga paketan, ya silakan WhatsApp saya di 0898-269-3838. Anda bisa transfer BCA, kita kirim menggunakan CNT, si cepat atau apapun yang Anda request. Atau Anda bisa order juga di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, silakan nanti WhatsApp saya kasih linknya. Memang kalau beli di online shop agak lebih mahal, kenapa? Karena kita di-charge oleh marketplace tersebut. Contohnya misalnya kalau di Tokopedia 1 juta itu sekitar 30.000. Jadi kalau barang 2 juta itu sekitar 60.000. Di Shopee lebih mahal, ya di Bukalapak lebih murah. 1 juta itu kalau nggak salah sekitar 25.000 di Bukalapak. Kalau di Shopee 1 juta itu saya bisa kena cas sekitar 60.000 ya. Saya nggak tahu bagaimana hitungannya, tetapi intinya kalau beli di marketplace lebih mahal lah, ya karena ada potongan, ada biaya charge itu. Tapi kalau Anda mau lebih murah, ya Anda bisa langsung transfer ke BCA tanpa ada biaya-biaya admin-adminan lah, ya. Nah, kalau buat Anda yang ragu ya Anda bisa beli di online shop saja. Anda mau pasang LED ini, Anda bisa datang ke workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Ya, silakan WhatsApp 0898-269-3838 ya. 0898-269-3838. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Ini kita mau mereview satu buah orderan. Orderan ini adalah untuk mobil Toyota Kijang Innova Grand. Ya, Toyota Kijang Innova Grand 2013. Nah, kenapa 2013 atau yang versi Gen 1? Tetapi di headlamp bawaan pabriknya menggunakan udah aftermarket, jadi maksudnya sudah di-upgrade yang model-model Eagle Eye ya. Banyak dong ya yang jual aftermarket Eagle Eye buatan Taiwan, buatan Chungko ya, yang diubah menjadi 2. Banyak yang jual di pasaran. Nah, itu namanya headlamp sudah diubah menggunakan Eagle Eye ya. Biasanya sih ngomongnya begitu ya. Zaman-zaman dulu ngomongnya Eagle Eye. Nah, bohlam tersebut biasanya menggunakan tipe H7 dan H1. Ya, untuk Avanza pun ada, untuk Toyota Innova pun ada, untuk Honda Jazz pun ada ya. Biasanya mobil-mobil begitu ya. Kijang Innova, Toyota Avanza yang saya sering lihat, Honda Jazz, ya maupun mobil-mobil lain pasti ada lah. Kadang-kadang mereknya Depo, kadang-kadang mereknya EYZ, kadang-kadang mereknya Eagle Eye atau apalah. Pokoknya intinya yang diubah. Nah, biasanya low beam-nya menggunakan H7. Nah, kalau low beam H7 saya rekomendasi tipe ini. Ya, ini menggunakan chip Cree XHP 50 second generation double cooper PCB ya. Ini sebenarnya sih semua tinggal colok soket ya, tidak perlu balas-balas lagi. Pemasangan juga mestinya PNP ya. Tapi memang headlamp Eagle Eye itu tidak bisa dibanggakan output sinarnya. Saya ngomong apa adanya to the point karena proyektornya juga bukan proyektor yang bagus-bagus gimana banget gitu ya. Nah, jadi kalau buat Anda yang memang mau mengupgrade lebih terang, ya Anda bisa beli, salah satunya adalah LED ini. Nah, jika memakai HID, biasanya nggak akan kuat, karena di situ biasanya ada tulisan HID dicoret. Ya, halogen pun hanya bisa 55 watt. Ya, banyak orang yang zaman dulu mengupgrade menggunakan bohlam 100 watt, nah udah pasti meleleh. Ya, kalau pakai HID pun resiko bisa meleleh, kenapa? Karena HID panas. Dan mikanya juga biasanya bisa menguning atau retak-retak rambut. Nah, kalau pakai LED ini tidak panas. Nah, banyak orang mensalah artikan saya ngomong LED tidak panas.
LED nggak panas bro di reviewnya si Jungki, tetapi kok saya pegang ini panas ini itu. Nah, LED itu akan panas, tetapi LED itu panasnya di badannya dia sendiri, tidak dirambatkan. Beda dengan halogen. Halogen itu panas, tapi panasnya itu bisa dirambatkan, energinya itu merambat. Ya, kenapa saya bisa bilang merambat? Contohnya nih, tukang ayam goreng KFC pinggir jalan. Dia ada satu etalase, dia sudah goreng ayam, dia taruh ayamnya di situ. Nah, dia pakai lampu. Lampu itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Ya, lampu itu kan panas supaya ayamnya tetap panas, tetap garing. Makanya lampunya harus menggunakan halogen. Jika diganti menggunakan lampu LED tidak menghasilkan panas yang bisa dirambatkan, hanya di bodinya dia yang panas. Ayamnya tidak akan bakal garing. Ya, itu pengertiannya. Kalau Anda nggak percaya, Anda praktek sendiri dan Anda tanya tukang ayam. Ya, jadi halogen itu panas bisa dirambatkan. LED tidak bisa dirambatkan. Jadi kalau tidak dirambatkan artinya mikanya akan aman. Bolnya juga akan aman. Nah, dia panasnya di badannya dia sendiri. Jadi kadang-kadang ada orang memelintir omongan saya, dipotong-potong. Kata si Jungki, LED tidak panas, tetapi ini LED panas. Ya dipegang panas apa ini itu, berarti terus saya dikasih bintang 1 ini itu macam-macam. Ya berarti dia nggak paham ya, berarti otaknya cetek. Ya, jadi panasnya ini jangan memotong-motong omongan saya. Jadi LED ini panas memang, tetapi panasnya tidak dirambatkan. Jadi aman untuk headlamp, aman untuk mikanya, aman untuk mangkok bol reflektor. Ya, tipenya adalah H7, 30 watt real, stabil, tidak ngedrop. Kipasnya juga sudah high speed, RPM-nya tinggi, 5.500 Kelvin, ya, putih ke kuning. Bolam ini tidak storing, stabil, tidak ngedrop, pendinginan dari double cooper ya, 5.500 Kelvin. Nah, pemasangan tinggal colok soket. Kalau soket begini nggak nyala ya Anda tinggal balik. Intinya begitu. Ya, kalau ini kita pasang, nah ini kan nyala. Nah, misal kalau dipasangnya terbalik dia tidak nyala, itu aja intinya. Dia tidak rusak tetapi tidak nyala. Anda tinggal balik soketnya. Ya. Ini 5.500 Kelvin, bayangan gelap kecil dan tidak terlalu besar. Ya, spek bolam ini salah satu terbaik lah. Jadi buat Anda yang bingung mau mencari bohlam apa, ya ini salah satu terbaik. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada tertulis Juragan Lampu ya. Tuh, kelihatan nggak? Dan di sini ada segel logo kita JL. Jadi Anda beli di saya, pasti kita akan sertakan ini segelnya. Ada garansi rusak tukar baru dan keunggulan tipe ini bisa diservis ya. Bisa diservis dalam arti jika rusak chipnya bisa diganti chipnya. Ya, tipenya adalah H7, bolam ini adjustable ya, adjustable. Jangan lupa cara pasangnya adalah lepas dulu ininya, Anda pasangkan dulu ininya, klipin, sudah klip dengan benar baru bolamnya masuk. Ya, adjustable, dorong maju putar. Ya, sangat-sangat PNP lah. Nah, untuk high beam-nya ya kebanyakan headlamp aftermarket itu high beam-nya adalah tipe H1. Low beam-nya H7, high beam H1. Nah, tipe H1 ini kita rekomendasi tipe triple cooper PCB. Kalau ini tipe double cooper PCB, ini 2 layer batang tembaga untuk pendinginan, ini triple, 3 layer. Dan dia tipenya frameless. Bolam ini cocok banget buat high beam karena nembak-nembaknya responnya akan sangat cepat. Ya, sangat cepat sekali tanpa ada jeda, ada delay segala macam. Bohlam ini 6000 Kelvin 30 watt ya. Nah, merek dari bohlam ini adalah Juragan Lampu juga. Di sini ada logonya adalah JL. Ya, di sini juga ada segel garansinya. Kita punya produk Juragan Lampu. Tolong segel garansi jangan dirusak ya, karena itu bukti bahwa Anda membeli di saya dan itu sebagai garansinya ya. Oke, 30 watt 6000 Kelvin. Bohlam ini juga adjustable, tetapi kalau pemasangan di itu sepertinya kalau adjustable putar tidak bisa, tetapi intinya adalah Anda bisa menaruh chip ini tambahan dotnya di bawah atau di atas dengan cara Anda menarik. Anda mau taruh begini bisa atau Anda mau taruh begini bisa. Jadi intinya tetap di bohlam adalah adjustable putar dan dorong maju ya. Bayangan gelap LED ini sangat kecil karena dia frameless. Bayangan gelap LED ini juga kecil karena dia ada tambahan chip. Di LED-nya ini ada tambahan lensa, jadi dia membantu pembiasan ke depan. Sedangkan kalau ini adalah tanpa bayangan gelap dan dia frameless karena nggak ada frame, langsung bentuknya berupa batang pendinginannya dia, tembaga. Ya. Pendinginannya kipas, ada heatsink dan triple cooper layer ya, tembaga red cooper.
Tidak storing juga, tidak mengganggu radio mobil Anda, ya sangat cocok untuk high beam karena respon delay-nya tidak ada sama sekali, langsung nyala, langsung kinclong dan adjustable ya. 30 watt 6000 Kelvin. Ya, tipenya adalah H1 untuk high beam. Nah, sedangkan ini adalah tipe H7 untuk low beam sama 30 watt juga. Ini 5500 Kelvin. Jadi ini satu paketan di order buat headlamp aftermarket seperti Depo, TYZ atau apapun itu yang model-model Eagle Eye ya, buatan Taiwan atau S Depo segala macam seperti itu. Biasanya menggunakan tipe H7 untuk low beam, H1 untuk high beam ya. Oke, pemasangan tinggal PNP, tinggal colok soket saja ya, soket begini kalau menyala dibalik, dan yang tipe H1 pun sama, tinggal klipin saja soketnya ya. Plus dan minus, kalau kalau nggak nyala ya Anda tinggal balik seperti itu, simple kok ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini satu paket di order untuk headlamp aftermarket. Biasanya ada Kijang Innova, Avanza juga ada, di Honda Jazz yang sering saya banget ya terima orderan ini dari 3 mobil. Ada juga kadang-kadang di mobil Toyota Great Corolla all new, atau di mobil-mobil Lancer atau di Opel Blazer ya. Seperti itu. Nah, Anda bisa pakai LED ini yang saya rekomendasi. Banyak sekali di luaran LED memang Anda juga bisa beli, tetapi ya ini salah satu terbaik karena speknya lumayan ya. Lumayan di atas rata-rata, 30 watt, stabil, tidak ngedrop, karena banyak sekali LED di pasaran yang ngedrop. Fokusnya penting ya. Penting, kenapa soal fokus saya belum bahas tadi, karena headlamp begitu jujur terus terang bawaan pabriknya fokusnya agak amburadul ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Nah, karena LED ini bisa adjustable, ditarik mundur dorong maju ya, Anda bisa mencari fokus terbaik. Dibandingkan kalau Anda beli LED yang fix fokus, lebih cilaka. Karena jujur headlamp begituan fokusnya agak kurang ya, agak kurang. Nah, karena ini bisa ditarik mundur, didorong maju, ini pun bisa adjustable, ditarik mundur, dorong maju dan diputar ya, Anda bisa men-setting sendiri bagaimana fokusnya yang terbaik ya, seperti itu. Oke ya, Anda bisa order barang ini ya, Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Ya, Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, monggo. Anda bisa datang ke workshop saya Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Terima kasih.